Gempa yang mengguncang Gorontalo pada Sabtu malam mengakibatkan salah satu bangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Randangan, Pohuwato mengalami kerusakan. Peristiwa gempa terekam CCTV di sebuah minimarket. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik terjadinya gempa di salah satu minimarket dan membuat pengunjung dan karyawan toko lari berhamburan. Gempa bumi dengan magnitudo 6 mengguncang wilayah barat laut Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Sabtu malam sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Tengah. Gempa ini bahkan terasa hingga kota Gorontalo. Sebagian warga terlihat panik dan memilih keluar dari rumah karena takut rumah mereka roboh akibat gempa. Sementara itu dilaporkan satu bangunan sekolah di wilayah Kabupaten Pohuwato yang menjadi pusat gempa yakni SMA Negeri 1 Randangan mengalami kerusakan. Plafon bangunan sekolah tersebut ambruk dan berserakan. Beberapa detik, mungkin 5-10 detik, dapat rasa bagoyang, pokoknya goyang begini. So, cari tadi yang taman, kayaknya tanah goyang ini. Sudah parasa ke sana. Mungkin beberapa detik selanjutnya itu sudah mulai, bukan lagi begini, so bagoyang memang ini. Situ sudah berdiri, so baik cari tempat aman, jangan sampai mau tertimpa material bangunan atau apa begitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan pusat gempa berada di 35 km barat laut Pohuwato. Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mengeluarkan data terkini terkait dampak kerusakan dan korban jiwa akibat gempa ini. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Kabupaten Pohuwato, Gorontalo diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada Nur Faizi Lahasan yang berada di kantor BNPB Gorontalo di sana. Halo, selamat pagi Nur Faizi. Bagaimana dampak gempa yang terjadi di sana? Ya, selamat pagi Mbak Galuh. Ya, saat ini saya tengah berada di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo, di mana menurut hasil data yang saya peroleh dari pihak BNPB, terdapat kerusakan di SMA 1 Randangan, tepatnya ada beberapa kelas yang atapnya ambruk. Sementara itu di Kecamatan Pohuwato terdapat satu rumah yang mengalami kerusakan ringan, serta ada korban yang mengalami luka-luka ringan. Ya, bagaimana dengan kondisi para korban dari wilayah gempa terparah? Korban sendiri hanya mengalami luka ringan dan hanya dirawat di rumah saja. Ada berapa banyak korban yang terdampak gempa di sana, Nur Faizi? Menurut data yang kami peroleh hanya satu orang saja yang mengalami luka ringan itu. Artinya meskipun gempanya cukup kuat tapi tidak menimbulkan banyak korban ya, Nur Faizi? Ya. Dan bagaimana wilayah atau daerah mana yang mengalami dampak gempa terparah di sana? Yang mengalami dampak terparah itu ada di wilayah Kabupaten Pohuwato, tepatnya di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Randangan dan Kecamatan Pohuwato. Kabarnya ada bangunan juga yang rusak dan roboh, dan itu bagaimana solusinya atau apakah sudah dilakukan perbaikan dari bangunan yang roboh tersebut? Saat ini kami masih belum memperoleh info tersebut. Namun kami masih akan mencoba terus kepada pihak BPBD untuk penanganan bangunan-bangunan yang rusak. Bagaimana dengan penanganan darurat yang dilakukan oleh BNPB sejauh ini? BNPB sendiri saat ini masih mendata, masih hanya sementara untuk mendata. Kami juga masih belum memperoleh laporan lengkap dari pihak BNPB apa akan melakukan pemantauan ataupun mengecek lokasi yang terdampak. Baik, Nur Faizi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan diri Anda. Pemirsa,
Pangsuma FC maksud kami menunjukkan keperkasaannya di ajang Futsal Nation Cup 2025 dengan keluar sebagai juara. Klub futsal asal Pontianak, Kalimantan Barat ini menjadi juara setelah menaklukkan lawannya Cosmo JNI di babak final. Partai final Futsal Nation Cup yang mempertemukan Pangsuma FC dan Cosmo di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta berjalan sengit. Kedua tim menampilkan permainan yang sangat menawan sejak menit pertama. Saling jual beli serangan terjadi sepanjang laga, namun pertahanan yang kuat membuat kedua tim kesulitan mencetak gol di babak pertama. Gol baru tercipta pada pertengahan babak kedua. Pangsuma FC yang tampil lebih agresif mampu mencuri gol lewat sepakan keras Dani Alves. Gol sematawayang ini mengantarkan Pangsuma FC menjuarai ajang Futsal Nation Cup 2025. Ini piala pertama untuk Pangsuma FC. Semoga kedepannya kami tetap bisa meningkat dan bisa meraih juara di Futsal Liga Pro di tahun ini. Pertandingan seru juga ditampilkan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC melawan Favage Banua dalam perebutan tempat ketiga. Tampil apik di sepanjang laga membuat BTS FC mampu mengontrol jalannya pertandingan. Tim asal Surabaya ini mampu mengatasi permainan Favage Banua dan menutupnya dengan kemenangan 3-1. Dengan kemenangan ini, BTS FC meraih juara ketiga dalam ajang Futsal Nation Cup 2025. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Tidak terima karena suaminya ditangkap saat polisi menggelar razia narkoba. Seorang emak-emak di Pematang Siantar mengamuk. Namun polisi tetap membawa sang bandar narkoba ini ke Mapolres Pematang Siantar. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutaza menundur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, iNews melaporkan.